Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Aplikasi sistem pelaporan COVID-19 berbasis web dan mobile diluncurkan dalam program teritorial. DPRD dan Pemprov Kaltim merencanakan anggaran 150 miliar untuk penanganan COVID-19. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Gubernur Kaltim Isran Nur menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh Kalimantan Timur terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law selama sepekan terakhir. Demonstrasi itu menurutnya bagus sebagai kontribusi bagi pembangunan. Setelah sepekan masyarakat Kalimantan Timur disuguhkan aksi unjuk rasa berbagai komponen masyarakat yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR RI. Situasi kembali terkendali dan berjalan normal. Gubernur Kaltim Isran Nur menanggapi situasi yang terjadi dalam batas kewajaran. Padahal sebelumnya aksi unjuk rasa menyebabkan nyaris bentrokan antara para demonstran dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga mengamankan. Polisi sampai menyemprotkan bom air dari water cannon serta menembakkan gas air mata untuk membubarkan. Massa juga bergerak ke kantor polisi untuk meminta rekan-rekan mereka yang ditangkap untuk dilepaskan. Bahkan terjadi benturan antara pengunjuk rasa yang sebagian besar dari kalangan mahasiswa dengan petugas kepolisian. Undang-undang Cipta Kerja ini kalau kita perhatikan sepintas sangat bagus. Saya ini kan saya juga ngomong ya, karena ada sekolah, jadi kalau namanya sekolah itu jadinya begitu. Tapi saya sangat menghormati, menghargai apa yang disampaikan oleh para pimpinan negara, para pimpinan DPR dan seluruh anggota, dan juga menghargai, menghormati kepada masyarakat yang dengan tanda petik ingin mendapatkan penjelasan melalui unjuk rasa. Alhamdulillah unjuk rasa di Indonesia, termasuk di Samarinda ini sangat bagus, terhormat. Nggak ada ngerusak-ngerusak, tertib, bahkan mereka taat-taat di agama, salat asar di halaman kantor DPRD, bagus. Jadi itu baguslah, menunjukkan sebuah itikat baik dan ingin membantu negara. Pandangan Gubernur Isran Nur, Undang-Undang Omnibus Law sudah bagus karena menggabungkan semua aturan yang dulu menyulitkan warga yang ingin berusaha. Namun dia juga memuji aksi unjuk rasa mahasiswa karena merupakan bagian partisipasi menyalurkan aspirasi untuk pembangunan. Persoalan perizinan, persoalan birokrasi dan undang-undang yang beberapa kali kembali berkembang tinggi ini perlu disinkronisasikan di dalam undang-undang Omnibus Law. Bagus. Jadi setelah disahkan oleh DPR RI tanggal 5 Oktober lalu, kemudian akan disampaikan kepada pemerintah, Presiden menyiapkan untuk tanda tangan pengundangannya sebagai kepala negara. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan anggaran sebesar 150 miliar untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021. Alasan pengalokasian anggaran lantaran melihat tren kasus penularan masih terjadi, meski diprediksi sudah ada vaksin virus. Vaksin virus corona rencananya sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat bulan November 2020. Jadwal itu lebih cepat dari perkiraan setelah berhasil dilakukan uji klinis fase ketiga. Vaksin yang dipakai di Indonesia berasal dari Cina, yaitu Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopharm.
Kabar gembira itu menjadi harapan masyarakat. Tahun depan pandemi COVID-19 tidak lagi separah tahun 2020. Itu sebabnya DPRD bersama Pemprov Kaltim tidak lagi menganggarkan lebih setengah triliun rupiah dari APBD Kaltim, tapi hanya 150 miliar rupiah. Dan kita melihat trennya sekarang, jadi tetap kita anggarkan untuk dana COVID. Sementara 150 untuk COVID. 150 miliar. Ya. Oke. Baik. Di Kaltim sendiri sampai 16 Oktober 2020, penyebaran virus corona sudah memasuki angka kumulatif pasien positif sebanyak 11.306 orang dan pasien yang sembuh 8.269 orang. Sementara pasien positif yang meninggal dunia ada 434 orang dan masih berada dalam perawatan di isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 2.603 orang. Dalam beberapa hari terakhir, tren menunjukkan jumlah pasien positif yang sembuh lebih tinggi dari penambahan jumlah pasien terkonfirmasi baru. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Pangdam 6 Mula Warman bersama Gubernur dan Kapolda Kaltim meluncurkan program serbuan teritorial di Makorem 091 Aji Suryanata Kusuma, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Berbarengan dengan itu diluncurkan juga aplikasi sistem pelaporan COVID-19 berbasis web dan mobile. Banyak yang bertanya-tanya apa maksud dari program serbuan teritorial yang diluncurkan Kodam 6 Tanjung Pura secara serentak di seluruh Kaltim. Ternyata maksud dari program itu adalah gerakan perubahan perilaku yang akrab disebut new normal akibat dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Pencanangan program disosialisasikan langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Heri Wiranto, Gubernur Kaltim Isranur, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, dan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Heri Rudolf Naha. Aksi ini sebenarnya aksi bersama ini, Pak Gubernur, kita semua, saya sudah koordinasi dari awal kita, terus kita laksanakan, kebetulan kita laksanakan di Makorem ini. Makanya kita sebut kegiatannya serbuan teritorial. Kita menyerbu dengan cara-cara ini dalam rangka mendukung penanggulangan COVID-19. Maknanya tentu kita harus membangun keterpaduan bersama. Saya katakan sering sinergitas tanpa batas. Enggak dalam rangka untuk menghadapi setiap permasalahan di wilayah. Kali ini kita menghadapi COVID-19 harus bersatu. Tidak bisa kita sendiri. TNI nggak bisa sendiri, Pak Gubernur juga nggak bisa sendiri, Polri juga nggak bisa. Kita harus sama-sama. Itu yang pertama yang kita laksanakan. Selain mengajak masyarakat mengubah perilaku dalam melawan COVID-19, pada acara serempak sekaltim itu juga dibagikan 15.000 paket sembako dan 100.000 masker. Kemudian diluncurkan pula aplikasi sistem pelaporan terpadu atau Combined Reporting System berbasis web dan mobile. Aplikasi itu sebagai upaya pendisiplinan protokol kesehatan oleh jajaran Kodam 6 Mula Warman. Ada namanya aplikasi monitoring perubahan perilaku. Di sini nanti para petugas COVID itu akan memfoto, melihat apabila ada pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Jadi semua akan lihat bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap COVID. Oh, contohnya misalnya di Samarinda memang dinilai saat ini perlu lagi disosialisasikan lagi, perlu disadarkan lagi agar masyarakat mau pakai masker, mau mencuci tangan dan mau menghindari kerumunan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Usulan pemerintah Provinsi Kaltim mengenai APBD tahun 2021 sebesar 9,02 triliun ternyata belum jelas perhitungannya. Sebab dari sisi rencana pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun transfer pusat, totalnya hanya 8,27 triliun. Pemprov dan DPRD Kaltim masih mengutak-atik usulan anggaran APBD tahun 2021. Semula diusulkan oleh Bapeda Kaltim sebesar 9,2 triliun. Ternyata setelah dilakukan penyisiran sektor pendapatan hanya menjadi 8,27 triliun. Sebelumnya 3 sumber pendapatan tahun 2021 diprediksi lebih 9 triliun berasal dari pendapatan asli daerah 4,8 triliun, dari transfer pemerintah pusat 4,1 triliun, dan pendapatan daerah lain yang sah 12,7 miliar. Kondisi APBD Kaltim tahun 2021 itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran Pemerintah dengan DPRD di gedung DPRD Kaltim. Kita mencari sumber-sumber pendapatan untuk bagaimana juga mengimbangkan dengan belanja yang akan kita alokasikan di perubahan. Intinya itulah. Ya. Berapa nilainya? Kan kita rencana awal 9,02, tapi kita kehilangan sekitar 864 miliar, sehingga tersisa 8,27. Nah ini yang kita cari peluang-peluang pendapatan, sumber-sumber pendapatan lainnya lagi. Ya. Semakin dropnya sumber pendapatan dalam APBD Kaltim dipengaruhi masa pandemi COVID-19 yang membuat berbagai sektor pertumbuhan ekonomi melemah. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun 2020 membuat APBD tahun ini terkoreksi hingga tersisa 10,8 triliun atau meleset dari yang ditetapkan dalam Perda APBD tahun 2020 sebesar 11,2 triliun. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Kabar duka akibat pandemi COVID-19 dialami lagi oleh jajaran pemerintah Kota Samarinda. Salah seorang pejabatnya berinisial MCM yang sehari-hari bertugas di bidang perencanaan Bapenda Kota Samarinda meninggal dunia setelah dinyatakan probable terinfeksi virus corona. Beginilah suasana pelepasan jenazah pejabat di Bapenda Kota Samarinda. Setelah dinyatakan meninggal dunia, pihak keluarga maupun rekan-rekannya harus merelakan jenazah dimakamkan dengan cara protokol COVID-19. Pejabat dengan inisial MCM diumumkan meninggal dunia dalam status probable COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka untuk pemerintah Kota Samarinda, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, telah kehilangan abdi negara, telah berpulang ke rahmatullah, sahabat, teman, rekan kerja kita bersama, yaitu Bapak Haji Muhammad Khalid Mahbud bin Ahmad Pauji. Hari Jumat pukul 12.30 WITA, ba'da sholat Jumat di Samarinda. Almarhum lahir di Kota Pekalongan tanggal 1 Februari 1972, tepatnya 48 tahun 8 bulan lalu. Dengan meninggalkan istri bernama Hajah Agustina dan seorang anak bernama Ardila. Semasa hidupnya beliau mengabdikan diri ke pemerintah Kota Samarinda dimulai 1 dari Dinas Pasar, yang kedua di bagian perlengkapan Sekretariat Kota, ketiga di PDE Sekretariat Kota Samarinda, keempat di LPSE Kota Samarinda, kelima di Diskominfo, keenam kasih di Badan Pendapatan Kota Samarinda, 7 kepala bidang perencanaan di Badan Pendapatan.
Pejabat yang bekerja di Bapenda Kota Samarinda masuk rumah sakit sejak 15 Oktober lalu. Hasil diagnosa ditemukan ada pneumonia dan hematemesis masif. Kondisinya kemudian memburuk sampai meninggal dunia pukul 12.05 waktu Indonesia Tengah tanggal 16 Oktober. Bagi pemerintah Kota Samarinda, suasana duka ini bukan pertama kalinya. Bulan Juli lalu, seorang staf sekretariat Kota Samarinda perempuan berusia 46 tahun juga dimakamkan dengan protokol kesehatan. Kemudian Lurah Mugirejo Sumadi, 55 tahun, yang juga dikubur dengan protokol COVID-19 di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah. Catatan dari Tim Penanganan COVID-19 Kota Samarinda sampai 16 Oktober 2020, sudah 215 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan izin dibukanya kembali bioskop di Kota Balikpapan. Namun, beberapa aturan harus diterapkan oleh pengelola bioskop. Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan memberikan izin untuk dibukanya kembali bioskop yang ada di Balikpapan per Rabu 14 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 440/532 yang ditandatangani Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Dalam surat edaran yang dibacakan oleh Wali Kota Balikpapan pada penyampaian perkembangan penanganan COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengelola bioskop, yakni tidak melakukan aktivitas makan dan minum selama di ruang teater, pemesanan tiket melalui online, memberikan tanda jarak di kursi, menjaga kebersihan filter AC, film hanya dibatasi 2 jam, dan jumlah maksimal penonton hanya 50%. Bioskop Pak, gimana Pak? Motornya gimana Pak? Kenapa? Ya, aturannya seperti apa Pak nanti Pak? Dia kan bioskop kan sudah pernah simulasi. Jadi sekarang dibuka dengan catatan pertama kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas bioskop. Ya, kedua yang kursinya harus diberi tanda kali yang tidak boleh didudukin. Kemudian tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya. Ya, kemudian AC-nya harus dijaga filternya dan filmnya tidak boleh lebih dari 2 jam gitu. Kalau begitu itu kapan mulai beroperasi Pak? Dibatasi juga Pak. Kalau filmnya 2 jam. Kenapa? Kalau filmnya cuma boleh 2 jam berarti operasional nggak boleh. Operasional bioskop nggak boleh sampai malam atau bagaimana? Itu kan sekali putar. Berapa kali putar Pak? Kalau untuk bioskop nanti Pak, katanya kan kemarin sempat 3 kali dalam sehari Pak. Iya, tapi kan ya 3 kali, hanya nanti dilakukan pembersihannya sebelum di putaran yang kedua harus dilakukan lagi penyemprotan dan sebagainya. Berarti tetap dibatasi 3 kali Pak dalam sehari? Iya. Pak, berarti kapan mulai berlaku Pak? Hari ini. Penerapan disiplin protokol kesehatan di bioskop ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Si jago merah kembali membara di RT 10, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan pada Kamis malam sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. 7 bangunan rumah ludes terlalap api. Seperti inilah kondisi kebakaran di RT 10 Kelurahan Sungai Nangka pada Kamis malam. Api dengan cepat melalap bangunan di sekitarnya lantaran rata-rata bangunan terbuat dari kayu. Ketua RT 10 Kelurahan Sungai Nangka Zainal mengatakan, api tiba-tiba telah membesar di salah satu rumah yang terbakar. Dirinya tak mengetahui pasti asal-muasal api, sedikitnya 3 rumah warga dilalap dan 4 bangunan ruko rata dengan tanah. Kebakaran yang terjadi membuat 8 kepala keluarga dan 18 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Penjual nasi goreng, sama apa namanya tuh? Sembako. Sama yang buka-buka HP itu, penjual ya, yang penjual toko jualan itu ada juga tuh berhenti sama yang penjual nasi goreng. Ada orangnya semua Pak ya? Ada. Sementara itu, salah satu korban kebakaran, Dedi mengatakan saat itu neneknya baru saja pulang dari rumahnya. Tiba-tiba dirinya ditelepon neneknya yang mendapati rumahnya terbakar. Sontak Dedi pun berlari ke arah atas rumahnya namun naas. Tak satu pun barang-barang di rumah neneknya dapat diselamatkan. Apa masa kebakaran? Kejadiannya sekitar jam setengah 8. Setengah 8-an? Ya, setengah 8-an. Tiba-tiba api itu sudah besar. Udah besar gitu sudah aja? Sudah besar banget. Kita tahu itu dari rumah mana. Tiba-tiba menjalar langsung semua gitu. Langsung ke depan itu? Depan sama belakang. Oh iya. Habis. Jadi kita belum monitor pasti. Nanti kita masih menggali informasi dari masyarakat sama pihak berwajib yang akan menentukannya. Dugaan sementara apa Pak? Kendala-kendala yang ada ya saat ini tadi kita dapat informasi karena mungkin lokasi belum dipastikan di mana. Listrik masih hidup, jadi listriknya masih hidup. Api baru dapat dikuasai setelah 1 jam 30 menit dilakukan pemadaman. Timnya sempat mendapat kendala, di mana aliran listrik di sekitar saat itu belum dipadamkan, sehingga proses pemadaman sempat terhenti. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam dikerahkan dan dibantu 2 unit water cannon Brimopolda Kaltim hingga api pun dapat dikuasai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Setelah 3 hari dicari, tim Basarnas menemukan anak buah kapal tugboat Tanjung Pura 19 yang jatuh di Sungai Mahakam. Kondisi jenazah sudah sulit dikenali, namun petugas dan rekan-rekan korban memastikan mayat tersebut adalah Alwi. Diberitakan sebelumnya kejadian naas itu pada Rabu 14 Oktober 2020. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menerima laporan adanya kecelakaan air yang mengakibatkan 1 orang tenggelam. Lokasinya di Sungai Mahakam sekitar tikungan GP Samarinda. Dari pengakuan saksi Ahmad Jaya yang sehari-hari bekerja bersama korban sebagai anak buah kapal Tanjung Pura 19, awalnya saat mereka naik perahu klotok bersama seorang motoris. Tujuannya merapat ke sebuah ponton karena akan mengambil kunci jangkar. Namun ternyata saat merapat, perahu klotok yang kecil itu masuk di bawah ponton. Akibat benturan dengan badan ponton, perahu klotok dari kayu itu hancur. Akibatnya saksi Ahmad dan motoris yang berenang ke tepi selamat. Sementara Alwi tidak muncul-muncul ke permukaan. Tim Basarnas gabungan kemudian melakukan pencarian dan baru ditemukan pada Sabtu 17 Oktober. Baik, diinformasikan perkembangan terbaru operasi SAR laka kapal di perairan tikungan GP Mahkota 2 Samarinda. Pada pukul 08.00, unsur gabungan terima informasi bahwa telah ditemukan sesosok jenazah di perairan Anggara sejauh sekitar 20,29 km atau 10,59 nautical mile dari LKP. Terjadinya laka kapal melibatkan ABK Tugboat Tanjung Pura 19. Pada pukul 10.30, korban berhasil dievakuasi oleh unsur gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan Polri dan juga relawan. Dan untuk kemudian korban dibawa ke rumah sakit Awesarani guna identifikasi oleh tim Nafis dikarenakan kondisi korban pada ditemukan tidak utuh atau tidak
tidak dapat dikenali secara pasti. Diperlukan identifikasi awal dan juga teliti lagi oleh dari pihak Inavis. Korban dibawa ke Rumah Sakit Al-Sari dengan tujuan divisum dan kemudian diidentifikasi, dibantu oleh pihak kerabat dan pihak keluarga. Pada pukul 11.46 dapat dipastikan dari tim Inavis dan juga dari pihak keluarga korban bahwa korban adalah Alwi, laki-laki 25 tahun, warga Jatiponto, yang merupakan ABK yang sempat hilang 4 hari lalu akibat lakak air di perairan Sungai Makan, tepatnya di dekat GP Mahkota 2. Dengan ditemukan korban, proses dinyatakan dihentikan dan seluruh gabungan dikembalikan ke satu masing-masing. Sekian. Mayat Alwi ditemukan sejauh lebih 20 km dari tempatnya terjatuh di tikungan perairan GP Sungai Mahakam. Tim Kaltim TV melaporkan. Seorang sopir pengangkut telur dibekuk tim Opsnal Polsek Balikpapan Utara. Tersangka memiliki sabu seberat 9 gram. Seorang remaja pria warga Samarinda yang berprofesi sebagai sopir dibekuk Rim Batman Opsnal Polsek Balikpapan Utara di kawasan kilometer 5 Batu Ampar, Balikpapan Utara pada Selasa malam lalu. Tersangka Kamarudin diketahui sebagai sopir pengangkut telur, namun tersangka juga sebagai kurir narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka Kamarudin awalnya disuruh untuk membawa sabu dari Samarinda yang akan diberikan kepada seorang pemesan di Balikpapan. Saat sampai di kilometer 5 Balikpapan, tersangka berlaga mencurigakan dan dibekuk polisi. Saat diperiksa, tersangka sempat membuang bungkus bening berisi kristal berwarna putih. Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni membawa telur sembari mengantarkan narkoba jenis sabu. Dari pengakuan tersangka Kamarudin, dirinya hanya disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang di Balikpapan. Tersangka mengakui baru 1 kali menjadi kurir sabu. Pelaku ini DPO atau target operasi atau seperti apa, Pak? Kalau pelaku bukan DPO, ini kan kita nyamar. Jadi nyamar bahwa di situ sering terjadi transaksi narkoba. Baru kita nyamar itu pura-pura kita beli dengan TKP di tempat itu. Artinya target operasi nanti? Ya. Barang didapat dari mana, Dan? Samarinda. Samarinda. Sudah ya. Berapa lama pengakuan pelaku ini beraktif? Pengakuan tidak bisa, mereka tidak mau mengakui, hanya baru sekali pengakuannya. Ya. Tapi polisi tidak habis akal. Yang penting ada bukti, kemudian kita bisa menjerat mereka. Kamarudin ini warga Samarinda, Komandan? Samarinda. Pura-pura jual telur di sini modusnya. Siap. Makanya saya himbau pada warga, apabila ada orang yang pura-pura jualan apa yang sekiranya mencurigakan, kita patut saja menduga bahwa mereka ada kegiatan lain di lain yang mereka jual. Hah? Baru ini aja, Pak. Baru berapa lama? Ini. Baru sekali ini. Sekali ini. Dijanjiin berapa untuk ngantar barang itu? Belum ada. Dijebak, Pak. Hah? Saya cuma dijebak, Pak. Disuruh? Iya. Dibayar berapa, Mas? Dibayar berapa dijanjikan? Belum ada, Pak. Dijebak gimana maksudnya? Dijebak, Pak. Yang nyuruh kamu siapa? Itu, Pak. Hah? Kan ada yang pembawanya barang ada ikut, Pak. Tapi tahu itu sabu yang diantar? Iya, belum tahu, Pak. Belum tahu ada di bawah kan. Oh, jawabnya terus terang ya. Tahu sabu itu ya? Iya, Pak. Tahu kalau disuruh bawa sabu? Enggak tahu, Pak. Pertamanya belum. Hah? Belum tahu pertamanya, Pak. Oh, pertama belum tahu. Iya. Tapi sudah tahu. Tapi habis itu tahu. Iya. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan dan akan dilakukan pengembangan. Tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.